Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dalam mapel prakarya kelas 7 pertemuan online. Materi yang disampaikan sama seperti minggu yang lalu, yaitu kerajinan serat. Dengan kompetensi dasar adalah memahami pengetahuan tentang pengertian, jenis karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Dan materi ini adalah bagian kedua atau lanjutan dari materi sebelumnya. Pada tujuan pembelajaran kali ini akan melengkapi pada pertemuan berikutnya, yaitu yang pertama, kalian bisa memahami sifat dan karakteristik serat. Kemudian yang kedua, kalian juga dapat memahami bagaimana teknik pengolahan serat menjadi hasil produk kerajinan. Kita mulai yang pertama, yaitu pada karakteristik serat. Pada serat alam itu mempunyai ciri tersendiri, terletak pada kehalusan, kekuatan, daya serap, dan keelastisan. Untuk tekstil dari jenis selulosa atau kapas memiliki karakteristik seperti bahannya terasa dingin, kemudian sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sedangkan untuk serat hewan, ya kita ambil satu, misalkan serat sutra, dia mempunyai ciri-ciri bahannya sedikit berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, tapi mudah terbakar, dan baunya itu seperti rambut terbakar. Bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Sedangkan jenis serat wol, dia mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, tingkat kekenyalannya tinggi, elastisitas, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan juga bakteri. Kita masuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu pengolahan bahan serat. Jadi sebelum membuat produk kerajinan, pengrajin itu harus melakukan proses pengolahan. Nah, pengolahannya itu dapat dilakukan secara manual dan juga dapat menggunakan mesin. Langkah-langkah pengolahan serat. Yang pertama, pemintalan benang, yaitu proses pemilihan serat yang dilanjutkan dengan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. Proses yang kedua yaitu penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Dan proses yang ketiga adalah pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Dan proses yang terakhir adalah penenunan benang menjadi kain, di mana setelah benang menjadi kering, benang ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Tahapan yang keempat adalah proses produksi kerajinan serat, yaitu teknik dasar kerajinan serat. Segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Nah, teknik-tekniknya itu antara lain yang pertama, menenun. Menenun biasa digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun itu menggunakan alat namanya spantram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Ini kita bisa lihat cara menenun. Jadi benangnya itu ditenun satu-satu. Teknik yang kedua yaitu menjahit. Menjahit adalah menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual atau mesin jahit. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah proses menjahit. Yang pertama yaitu menggunakan mesin dan yang kedua adalah menggunakan tangan atau manual. Teknik yang ketiga adalah mengikat, yaitu
Menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Tahapan berikutnya adalah yang kelima, produk dan proses kerajinan bahan serat. Nah, ada syarat-syaratnya. Apa aja itu? Yang pertama yaitu kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya apa? Mangkuk untuk wadah sayur. Syarat benda kerajinan yang kedua yaitu kenyamanan atau comfortable, yaitu benda tersebut harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga adalah keluasan atau flexibility, di mana kerajinan tersebut harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gundanya. Contohnya sepatu, sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Syarat yang keempat yaitu keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya piring yang terbuat dari serat kelapa, di mana harus mempertimbangkan komposisi alat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Dan yang kelima adalah keindahan atau estetik. Jadi benda itu mempunyai fungsi indah, mempunyai daya tarik lebih dibanding benda-benda yang lain. Keindahannya bisa dilihat dari beberapa hal, antara lain bentuk hiasan atau ornamen dan juga bahan bakunya. Berikut adalah proses penciptaan produk kerajinan, alurnya. Yang pertama, tentukan bahan dan jenis kerajinan. Kemudian yang kedua, penggalian ide atau dari berbagai sumber. Yang ketiga, buat sketsa. Yang keempat, tentukan sebuah karya terbaik. Yang kelima, kumpulkan bahan dan alat. Yang keenam, pembuatan karya kerajinan. Yang ketujuh, evaluasi karya. Dan yang kedelapan adalah revisi karya. Selanjutnya kita akan lihat macam-macam produk kerajinan. Yang pertama, bahan serat tumbuhan. Bahan serat tumbuhan ini dapat diolah menjadi produk kerajinan pengolahan dengan cara yang sederhana, yaitu dikeringkan kemudian dijemur dengan matahari langsung. Contohnya adalah serat pelepah pisang. Kita bisa lihat gambar di sini, serat pelepah pisang, kemudian yang sebelah kanannya adalah hasil olahannya. Contoh berikutnya adalah serat daun pandan dan serat eceng gondok. Alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Ada alat dan juga ada mesin berat. Alatnya antara lain gunting, cutter, pisau, lem tembak, jarum jahit. Sedangkan untuk alat beratnya yaitu menggunakan mesin jahit, kemudian ada mesin tenun dan juga mesin pemisah sabut kelapa. Berikut adalah contoh hasil kerajinan dari serat alam. Yang A adalah contoh pelepah pisang, yang B dari eceng gondok, yang C dari pandan, dan yang D rumput ligi, dan yang E adalah rumput petak. Produk kerajinan selain itu juga bisa dibuat dompet, kemudian dibuat topi, alas meja, tempat lampu. Selanjutnya adalah produk kerajinan serat hewan. Pengolahan yang dilakukan juga sama, sederhana, dikeringkan secara alami kemudian dijemur menggunakan sinar matahari langsung. Contohnya adalah serat wol dari bulu domba. Kita bisa lihat domba yang terawat mempunyai bulu-bulu yang tebal, dan samping kanan adalah pengolahan dari serat wol itu. Kemudian yang kedua, serat sutra. Dari ulat sutra dia berubah menjadi kepompong. Serat berikutnya adalah serat dari bulu alpaka. Ya, tahapan pengolahan dilakukan dengan pencukuran,
kemudian dibersihkan, dicuci, dikeringkan, kemudian dipintal. Serat bulu domba atau wol memiliki kelebihan, antara lain dia lebih berat, lebih hangat, dan juga lebih halus. Alat produksi kerajinan serat hewan apa saja? Ada peralatan dan juga ada alat berat. Peralatannya antara lain adalah gunting, alat pencukur bulu, baskom, dan juga jarum jahit. Sedangkan alat beratnya yaitu mesin pemintal, kemudian mesin penggulung benang dari hasil pintalan. Di sini kita bisa lihat produk kerajinan dari serat hewan. Ada rompi dari wol, kemudian ada shawl dari serat ulat sutra. Tahapan terakhir adalah kemasan produk. Mempunyai 4 fungsi, antara lain yang pertama menjual produk, yang kedua melindungi produk, yang ketiga memudahkan penggunaan produk, dan yang terakhir adalah memperindah penampilan produk. Produk yang diperuntukkan dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi keamanan karya dari kerusakan dan juga untuk dipamerkan, sehingga lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama.